Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenti Anggraini, peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Video ini saya buat sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Dalam video ini, saya akan memperagakan proses pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Semoga video ini dapat menunjukkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, serta mendukung penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yang semangat kan masih Pak? Baik. Kita belajar harus mulai dengan semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo ketua kelas silakan siapkan terlebih dahulu memimpin doa. Sandi. Siap, gerak. Sebelum belajar kita berdoa dan dimulai. Songkonya dipakai, pasang, rapikan bajunya, ayo yang belum rapi, dirapikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Kebersihan kelas ini nanti yang piket tolong ya, nanti disapu kembali kelasnya, masih ada sampah-sampah. Pungut dulu sampahnya, ada di bawah meja masing-masing. Ayo ambil sampahnya, sembunyikan, nanti baru buang di tempat sampah. Sudah ada sampahnya. Nah, nanti yang piket itu lebih dibersihkan lagi. Sudah rapi. Sudah aman. Pilih yang dibuka lagi sampahnya di sana. Nah, ada sampah. Ya, nanti yang lupa lagi. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib Garuda Pancasila.
tajwid. Apa itu mad? Nisa. Mad artinya? Ya, ayo jawab. Memanjangkan atau panjang. Jadi mad itu memanjangkan atau panjang. Keterkaitannya dengan materi kita pada hari ini adalah mengenai hukum bacaan itu. Jadi dalam nanti ayat-ayat yang mengenai optimis dan sabar, ada kita mempelajari tentang hukum bacaan. Makanya kita kaitkan dengan materi yang telah lalu. Hari ini materi kita adalah optimis dan sabar. Kita akan bahas tentang ayat-ayat atau hadis yang membahas tentang sikap optimis dan sabar. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jangan ada yang ngantuk, masih pagi ya. Semangat. Dan sebelum kita mempelajari materi kita ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah kita mempelajari materi ini, apa yang akan kita capai? Yang pertama, menganalisis kandungan Quran surah apa? Coba buka Al-Balad ayat 1 sampai 10. Lihat materi kita. Yang bawa buku, ayo lihat materinya. Yang kedua, menguraikan terjemahan. Apa terjemahan dari Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10? Yang ketiga, mendemonstrasi atau tampil ke depan menghafal ayat atau Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Yang keempat, menyimpulkan keterkaitan kandungan surah Al-Balad dengan surah-surah yang akan kita pelajari selanjutnya. Lanjut, yang kelima, mengimplementasikan kandungan, artinya kita mempraktekkan isi kandungan dari Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Dan itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ya, kelompok. Sebelum kita bentuk kelompok, Ibu mau nanya dulu, ada yang tahu tak tentang optimis dan sabar? Optimis itu apa? Ada yang tahu? Ayo, optimis. Apa itu optimis? Sabar. Ada yang tahu sabar apa? Bagaimana sabar? Ayo. Semangat. Sabar itu seperti apa? Nah, misalnya kalau kita diganggu teman, harus bagaimana sifat kita? Sabar. Ya, seperti apa sabar itu? Sabar. Tidak. Ya, artinya kita tidak membalas perbuatan teman. Kalau kita diganggu, itu namanya optimis dan sabar. Ternyata kalian belum mempelajari. Lanjut. Buka LKS-nya, dibuka buku LKS-nya, buku paketnya tentang Quran surah Al-Balad. Ayo, buka LKS-nya. Bab berapa nih? Bab 5. Optimis dan sabar. Sebelum kita mulai, kita akan bentuk dulu kelompok. Ayo, susun di atas bangkunya, mejanya. Kelompok 1. Ayo, cepat, gabungkan. Ayo, cepat. Bentuk kelompoknya. Digabungkan di kelompok berapa dari kalian? Dari kawannya. Ini satu kelompok ya. Gabungkan dulu. Gabungkan mejanya, kursinya tetap. Kursinya tetap. Ya,
Tanpa sembuh. Dan kita lanjutkan diskusi kita. Nanti perhatikan dulu materinya. Hari ini materi kita tentang optimis dan sabar. Saya membahas tentang optimis dan sabar. Perhatikan video. Jam-jam. Kalian perhatikan dulu. Bukunya sudah dibuka? Sudah. Nah, optimis dan sabar, dibaca materinya. Ayo dibaca materinya. Optimis dan sabar. Sikap optimis dan sabar itu apa? Apa saja sikap optimis dan sabar? Ayo cari. Nah, kalian buka yang mana? Catat tadi beda. Yang kosong. Diskusikan ya. Optimis dan sabar itu apa? Optimis itu kita berbaik sangka kepada Allah ya. Itu oke. Optimis. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Sabar itu kita sabar atau tenang dalam menghadapi cobaan dan masalah. Ayo catat. Cari diskusikan tentang optimis dan sabar. Apa saja sikap optimis dan sabar? Ya, satu kelompok dua ya. Ayo diskusikan tentang optimis dan sabar. Ayo catat. Semangat. Apa saja sikap optimis dan sabar? Ayo sebutkan contohnya, nanti presentasi. Optimis dan sabar. Ayo catat. Diskusikan dicatat. Kita sabar itu apa contohnya? Optimis dan sabar. Optimis dan sabar tadi sudah Ibu jelaskan. Sikap optimis itu sikap yang melihat segala sesuatu dari segi positif, artinya berbaik sangka kita kepada Allah. Kalau masih lemas-lemas kita breaking dulu. Tepuk pagi
Ayo, cepat. Udah dapat barang? Udah oke? Kan sudah ada. Optimis kan? Apa optimis? Ini kan sehari-hari kata seperti apa kita harus sabar, makian, apa sabar dalam ibadah sih makian. Apalagi jika tidak apa sabar dalam apa tadi? Ayo sabar dalam menghadapi masalah. Contoh sabar dalam kehidupan. Sabar dalam musibah. Ya nanti kita presentasi. Sudah dapat? Dua pun tidak apa-apa, satu belum. Musibah apa contohnya? Kalau berbakat banyak kan? Cacian kan? Cacian itu namanya cacian berarti katanya tidak baik, ya kan? Apa lagi ya? Caci baca. Ayo, udah. Kita kaya, kita nanti contohnya aja. Sabar Ini aku. apa? Optimis. Kebakaran itu deh, coba itu misalnya kebakaran, misalnya rumah kita terbakar, apa lagi banjir, ada sensasi ya? Kita presentasi lagi, sudah dapat kan? Dua aja, gak apa-apa dua. Kita presentasi. Gabung aja lah, optimis sabar sama aja kan? Optimis itu kan kita berbaik atau berpikir positif. Ya, sudah. Dapat dua, satu kelompok, satu, sudah tidak apa-apa. Ayo.
Sudah kita presentasi lagi ya. Ya, mulai dari kelompok 1. Ayo, siapa yang berdiri? Berdiri. Ucapkan salam. Saya dari mewakili kelompok. Ayo, cepat. Berdiri. Ayo, jangan berdiri. Cepat. Kuat suaranya ya. Ayo, simak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu optimis dan sabar. Apa contoh sikap optimis? Contoh tidak sabar yaitu sabar dalam menghadapi cacian teman, sedangkan optimis tidak berburuk sangka kepada teman. Nah, tadi ada 2. Ada yang ingin menanggapi? Benar atau salah itu? Betul? Optimis itu katanya apa tadi? Bersikap positif, tidak berburuk sangka kepada teman, selalu berbaik sangka kepada teman. Selanjutnya yang kedua sabar. Sabar dalam menghadapi cacian. Ya, sabar dalam menghadapi cacian kepada teman. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah. Selanjutnya kelompok 2. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang contoh sikap optimis dan sabar. Contoh sikap optimis yaitu tidak berburuk sangka kepada orang lain. Yang kedua, contoh sabar. Sabar jika terkena musibah seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus. Lanjut ke kelompok 3. Ayo, Sarah. Hafid, ayo, berdiri. Berdiri. Siapa yang mau? Aku siapa sih itu, Dok? Ayo, cepat. Berdiri. Siapa sih itu, Dok? Iya, dua aja. Dikit dong. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3. Optimis berarti memiliki pengharapan baik atas masa depan yang akan dihadapi. Ya, terus. Sikap Contohnya sabar. apa contohnya? Contohnya akan mendapatkan jalan keluar atas ujian yang menimpa. Ya. Contohnya. Contohnya ketika kita mendapatkan musibah, seperti ada keluarga yang meninggal, rumah mengalami banjir atau kebakaran. Iya. Oke, boleh lanjut. Contoh sabar menghadapi musibah, yaitu menahan diri, tidak berkeluh kesah. Ya, tidak berkeluh kesah. Bagus lagi. Terima kasih. Daftar begitu dulu. Lanjut kelompok 4 tadi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sabar dan positif. Sabar dalam menjalani cobaan hidup, misalnya kebanjiran dan kebakaran. Optimis, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Contohnya, tidak memfitnah orang dan tidak menuduh orang sembarangan. Iya. Lagi lanjut. Apa lagi? Sudah selesai. Terima kasih pada kelompok 4. Nah, dari diskusi kita tadi dapat kita simpulkan bahwa sikap optimis dan sabar itu saling berdampingan. Harusnya berdampingan. Optimis itu kita berbaik sangka kepada Allah, kepada teman, kepada orang tua, dan kepada orang-orang di sekitar.
Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita ini? Ada yang bisa menyimpulkan angkat tangan? Ayo, optimis itu apa? Alika, optimis apa Alika? Bisa? Optimis apa? Iya, bersikap positif atau berpikiran positif. Apalagi sabar Alika, apa sabar tadi? Tidak mengeluh saat terkena musibah. Ternyata kalian sudah, alhamdulillah sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi ayat tentang Quran surah Az-Zumar. Ayat berapa? Ayat 53. Ini masih tentang optimis dan sabar. Ibu mau kalian mempersiapkan materi untuk kita melanjutkan materi kita minggu depan, dibaca-baca kembali bukunya tentang Quran surah Az-Zumar ayat 15. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nah, kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa bersama-sama. Ayo, siapkan Sandi. Sehat-sehat, berjaga, pelajaran, jaga andalan.